kalau dilarang ziarah sebenarnya nggak ziarah nggak ada masalah. Karena gimana pun ziarah nggak wajib sementara patuh kepada suami adalah wajib. Kecuali yang dilarang suami itu adalah sesuatu yang wajib. Contoh, beliau larang sholat, beliau larang kita untuk zakat. Nah itu baru kita boleh tidak patuh. Tapi kalau sekedar itu, saran saya begini Mbak, masih banyak hal yang bisa Mbak lakukan untuk mendoakan mantan suami yang meninggal. Yang pertama adalah Mbak boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, Mbak bisa kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga, Mbak bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Kemudian kalau Mbak sedekah boleh doakan atas nama dia. Mbak boleh berdoa juga atau berkurban atas nama dia. Mbak juga boleh kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Nah itu bisa ya. Dalam rangka menghargai suami yang masih hidup gitu. Kecuali kalau dia wajib, kita nggak boleh ikut dia ya. Kecuali kalau dia larang kita puasa wajib, itu baru. Nah itu adalah cara kita menghargai pasangan kita yang ada sekarang. Toh ada jalan lain seperti itu ya. Nanti Mbak nangis, rindu lagi, kangen lagi itu melukai. Tidak boleh kita melukai. Baik dengan orang hidup maupun orang meninggal ya. Ustazah, oke, maaf Zah, dilarang juga untuk kirim doa untuk almarhum. Nah, kalau itu kan nggak ada yang tahu. Kalau doa itu kan hak kita. Tapi kalau kita pergi ziarah itu kadang-kadang mengganggu haknya dia, mengganggu waktunya dia. Tetap doakan aja, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana caranya agar suami mau berjamaah di masjid? Sudah usia 70 belum mau juga kecuali sholat Jumat. Ya itulah dia. Tugas kita cuma mengingatkan Mbak. Ya ada dalil khatibun nas bi qadri ukulihim ya. Nah jadi ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Maka yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik. Kemudian wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Jadi maksud aku adalah kita senantiasa untuk berdoa dan bertawakal. Kenapa? Karena tugas kita hanyalah mendoakan. Ya mau atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah. Oke. Ustazah, oke. Itu salah kirim uang 15 juta. Ya, Ustadz aku salah kirim uang 15 juta dan orang itu nggak mau kembalikan uang aku gimana? Minta datanya, fakta, lalu kemudian minta hak kita. Orang tuh nggak mau kembalikan kan itu nggak boleh, itu kan bukan haknya dia. Ustazah, kalau puasa Daud pas hari Senin dan Kamis, apa boleh lanjut puasanya? Boleh. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa Daud itu lanjutkan aja. Tidak usah puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itulah puasa Daud ya. Nah jadi puasa Daud itu kalau teman-teman udah puasa Daud, ya udah teman-teman puasa Daud aja. Jadi teman-teman nggak perlu lagi puasa-puasa yang lain karena itu udah oke ya, udah nomor 1. Oke, Ustazah, lupa sujud sawi, udah telanjur salam. Bisa sujud sawi setelah salam. Yang penting belum bicara ya. Kalau yang penting kita belum bicara, tapi ke depan jangan lupa lagi ya, guys. Jangan lupa lagi ya. Ustazah, sebentar ya. Tolong jelaskan sholat tasbih itu apa. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Sholat tasbih itu adalah sholat yang setiap bilangan rokaatnya kita bertasbih. Ya, kalau siang hari dilakukan 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam hari dilakukan 4 rakaat 2 kali salam. Nah, pokoknya setiap habis bacaan sholat, teman-teman boleh melakukan tasbih. Misalnya nih, setelah iftitah Al-Fatihah ayat pendek tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu kan. Nah nanti setelah itu waktu sujud, ruku, iktidal, setelah selesai bacaan tasbih,
Penjelasan tasbih ini panjang, nggak bisa di live. Teman-teman searching aja di TikTok sholat tasbih Nela Luki. Udah, di situ akan ada tutorial sholat tasbih ya. Nanti lupa lagi kalau di live ya. Boleh nggak istihadoh, sholat istihadoh sambil duduk? Nggak boleh. Istihadoh itu tetap berdiri. Keluar nggak apa-apa, dia nggak najis. Istihadoh itu berdiri, keluar nggak apa-apa, nanti dia nggak najis kok ya. Ustazah, kalau seandainya aku bangun subuh, bisa. Jadi Mbak bangun subuh jam 5 gitu kan. Maka Mbak masih bisa Mbak masih bisa qobliyah subuh selagi masih ada waktu subuhnya ya. Misalnya nih Mbak azan subuh di tempat Mbak jam 4:30. Lalu kemudian Mbak baru bangun jam 5. Lalu kemudian Mbak boleh melakukan sholat qobliyah subuh dulu. Lalu kemudian sholat subuh, itu nggak masalah ya. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke. Ya, selagi masih ada waktu sholatnya. Oke. Oke, yang namanya qobliyah dan ba'diyah bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Ya, kakak saya meninggal pas berlayar ke 7 hari ke oke. Mbak Kasturi pertanyaannya terputus. Oke, sebentar ya. Rakaat ketiga dari sujud langsung berdiri atau duduk sebentar. Ada yang bilang duduk sebentar. Duduk sebentar itu adalah tumaninah ya. Duduk sebentar itu adalah tumaninah. Contoh ya. Misalnya dari sujud. Allah, duduk dulu sebentar. Allahu Akbar, kayak gitu ya guys. Kayak gitu dia. Allahu Akbar. Saja qobliyah subuh sama nggak dengan sholat fajar? Sama. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama aja ya. Saja uang sedekah subuh buat acara maulid boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh untuk acara maulid, 17-an, pesta boleh kita kasih. Yang penting prinsipnya adalah untuk orang lain ya. Saja, oke sebentar ya. Bolehkah sholat tasbih habis sholat isya, ba'diyah dan witir? Boleh, nggak ada masalah ya. Habis isya itu ba'diyah dulu. Ya. Baru kemudian sholat tasbih ya. Ustazah aman ya teman-teman ya. Sehat ya. Oke sebentar ya. Oke, sama-sama sehat ya. Oke, Masya Allah itu sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Iya. Ya gitu ya guys. Doa minta jodoh bos. Kenapa jodohnya? Doa minta jodoh, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ustazah, sholat duduk itu bisa dilakukan kapan? Kalau kita lagi sakit atau lagi dalam perjalanan, lagi di bis. Oke, ini dia doa jodoh ya guys. Mbak coba baca chat aku yang ini ya. Nah, oke. Ustazah, kalau qobliyah subuh sudah jam 5, masih boleh nggak? Masih boleh mbak. Jadi azan subuh misalnya jam 4:30 gitu kan. Azan subuh misalnya jam 4:30. Teman-teman baru kebangunnya di jam 5 ya. Teman-teman baru kebangunnya di jam 5. Teman-teman qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh, itu boleh ya. Itu boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Mau tanya, burung boleh, puyuh boleh, nggak ada masalah, dia halal. Oke, Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Sholat tasbih dulu atau witir dulu, bebas aja guys, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, uang sedekah subuh untuk jajan apakah boleh? Nggak bisa. Sedekah subuh itu dia harus untuk orang lain. Tidak bisa untuk diri kita. Dia mesti untuk orang lain. Dia tidak bisa untuk diri kita sendiri ya. Untuk jajan kita itu nggak bisa ya. Oke. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau suami nggak mau sholat, istri wajib marah nggak? Istri wajib marah nggak bisa. Kalau kita mengingatkan orang, kita nggak boleh marah-marah. Karena begini,
Saya sering bilang bahwa khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan kita. Niat yang benar, caranya salah, nggak bisa. Niat kita pengen orang berubah, tapi kita hina dia, nggak bisa. Kita niatnya pengen orang itu maju, lalu kita hina dia, nggak bisa. Kita niatnya pengen suami itu sholat, lalu kemudian kita marah-marahin dia, itu nggak bisa. Maka kita tidak boleh untuk memarahi orang dan menyakitinya. Apapun niat kita, itu nggak bisa. Jadi niat benar, cara juga harus benar. Guys, toh pada akhirnya di akhirat kita masing-masing kan. Jadi tugas kita cuma mengingatkan saja. Oke, sebentar ya. Sebaiknya umroh untuk diri sendiri dulu atau untuk orang tua duluan. Jadi begini Mbak, dalam hal agama harus kita yang duluan. Dalam hal akhirat kita duluan. Tapi dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Ini buat teman-teman semua, ini prinsip banget. Misalnya nih, kita lagi makan, terus ada orang lapar. Kamu dulu deh, saya nahan lapar demi orang, itu boleh. Kita lagi di bis, ada ibu hamil, lalu kita berdiri, silahkan duduk bu, boleh. Dalam hal dunia, kita boleh dulukan orang lain. Tapi dalam hal akhirat, kita duluan. Contoh, misalnya kita lagi baca Quran, terus kemudian ada orang juga mau baca Quran. Kamu aja dulu, jangan. Ya, kita dulu. Ada satu mukena, ada orang juga yang pengen sholat. Kamu aja dulu, jangan. Kita duluan. Ya, jadi dalam hal akhirat kita duluan. Jadi kalau kita mau umrohkan orang, kita umroh duluan. Kita mau hajikan orang, kita haji duluan. Kita mau kurbankan orang, kita kurban duluan. Kenapa? Karena dosa dan pahala di akhirat itu sekarang kita memang mau kasih ke orang. Suatu ketika kita butuh. Kira-kira paham atau bingung guys? Oke, uang sedekah subuh dikasih buat ibu keluarga boleh nggak? Uang sedekah subuh dipakai buat melayat boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Saja, nggak jadi masalah ya. Niat sholat itu dibaca dalam hati atau diucapkan, boleh dilafazkan dan diucapkan. Saja, bagaimana cara sholat witir? Wow, witir setiap live banyak yang nanya ya. Wow, ada apa dengan witir? Belum melakukan witir di luar Ramadan. Nah ya, witir jangan ditinggalkan ya. Karena witir itu sunnah muakkad ya. Jadi witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat sekaligus, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kayak gitu. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kayak gitu ya. Nah, tapi rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendeknya. Nah itu dia. Jadi witir itu bisa dilakukan dari habis isya. Misalnya teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, ya. Lalu kemudian teman-teman sholat witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi, ya. Nah batasnya adalah azan subuh. Misalnya nih teman-teman azan subuh jam 4.30. Lalu teman-teman tahajud jam 2 rakaat, lanjut witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat witir 3 rakaat. Ustazah, saya hanya mampu witir 1 rakaat. Udah bagus, gak masalah kok. Ya, gak masalah ya. Witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Boleh 3 rakaat 2 kali salam juga boleh. 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah rakaat ingat ya, sholat witir gak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Sholat duha 4 rakaat seperti apa Zah? Udahlah 2 aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Ya, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apakah sholat witir harus pakai kunut? Tentu tidak. Habis isya boleh witir enggak? Jadi gini Mbak, witir itu kan sholat ganjil. Jadi dia cuman boleh dilakukan 1 kali aja ya. Jadi dia cuman boleh dilakukan 1 kali aja. Teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu teman-teman witir, silahkan bagus ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Nah witir dulu atau tahajud dulu ya bebas aja, nggak ada masalah. Atau teman-teman habis isya lalu kemudian teman-teman tidur.
Tengah malam tahajud dulu baru witir. Nggak ada masalah ya. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Itu dia ya. Nah itu dia ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ayat pendeknya bebas aja, nggak jadi masalah. Nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Cuman kan sayang kalau nggak dibaca. Oke. Sholat subuh nggak pakai mandi ya. Kalau nggak dalam keadaan junub nggak masalah ya. Oke, gitu dia ya. Jadi itu dia witir. Kalau bisa jangan ditinggalkan walaupun cuman 1 rakaat saja. Oke. Nah, oke. Nah, zakat jualan. Zakat dalam bentuk uang dan makanan pokok ya Mbak. Oke. Witir 1 rakaat boleh, nggak ada masalah. Ustazah jelaskan sholat rawatib. Kalau rawatib mohon dijelaskan jamak. Kalau jamak teman-teman gini. Coba lihat di TikTok aku, di pojok kiri atas ada video aku yang aku sematkan judulnya jamak qashar dalam sholat. Jamak bisa dilihat di situ lebih gampang. Atau bisa pergi ke channel YouTube aku untuk melihat, searching aja jamak qashar Nela Luki. Nanti akan ada kajian aku tentang jamak qashar di YouTube-nya aku. Atau teman-teman coba klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Aku ceramah setiap hari, tanya jawab live juga setiap hari. Ada masanya aku tetap akan bahas jamak dengan jemaah offline-ku yang aku live-kan. Jadi pelan-pelan kita belajar di akun ini ya. Nah kalau jamak dijelaskan di live nanti susah, nggak paham nanti. Oke. Nah kemudian tadi ada yang nanya sholat rawatib ya. Rawatib. Rawatib ini harus pelan-pelan ya. Aku jelaskan ya. 2 rakaat sebelum subuh, pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Aku ulang pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Oke, Mbak Tungkonom, witir itu bebas aja mau baca apapun. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bagus, enggak juga enggak apa-apa ya. Oke, aku ulang ya pelan-pelan ya guys. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu dia sunnah muakkad, kalau bisa teman-teman jangan tinggalkan ya. Nah, atau teman-teman bisa kerjakan. Sementara 2 rakaat, sementara sebentar ya. Sementara kok aku pula ngetik. Oke ya. Nah, sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa aja ya. Oke, nah ini dia ya. Kalau bisa jangan lakukan dan kalau bisa dilakukan jangan tinggalkan ya. Nah, tetapi teman-teman kerjakan ini selagi masih ada waktu sholatnya. Walaupun bangun subuhnya jam 5, teman-teman mau qobliyah subuh dulu juga nggak ada masalah ya. Rawatib zuhur itu boleh 1 salam, boleh. Teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, aku jelaskan. Sholat sunnah bisa dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Aku ulang pelan-pelan. Sholat sunnah bisa dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Atau mau 4 rakaat 2 kali salam juga boleh. Aku jelaskan. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal. Contoh misalnya pengen qobliyah zuhurnya 4 rakaat 1 kali salam. Nah niatnya gimana? Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat kan gitu kan, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Paham ya? Begitu caranya ya. Oke, begitu caranya ya. Oke. Nah, oke. Ustazah, subuh kesiangan jam 6. Bisa langsung qodho enggak? Enggak usah qodho. Kalau teman-teman mau subuh kesiangan ya langsung sholat subuh aja. Tapi tetap berdosa kalau lalai ya.
Ustazah, oke. Aku selalu puasa Senin dan Kamis, tapi niatnya ganti di bulan Ramadan. Oke, oke, boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting udah keganti dia, nggak ada masalah. Ya, tapi ingat satu niat satu amal ya, satu niat satu amal ya. Oke, satu niat satu amal ya. Ustazah, sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, oke, udah ya. Ustazah, kalau sholat subuh berjamaah dalam kondisi ngantuk banget itu gimana? Mengantuk dalam sholat itu status hukumnya hanyalah makruh ya. Oke, mengantuk dalam sholat itu hukumnya adalah makruh ya. Jadi dia tidak sampai ke tahap membatalkan sholat. Makanya teman-teman wudhunya itu yang benar supaya nggak ngantuk. Tapi kalaupun ngantuk makruh. Kalau teman-teman pengen nguap itu ditahan karena membuang uapan itu makruh. Jadi kalau nguap itu kalau bisa ditahan ya. Oke, ditahan. Pernah lihat 4 rakaat sebelum asar? Nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Ustazah, tolong jelaskan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama kita nyampe masjid atau nyampe musola yang udah diwakafkan ya. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Lalu kemudian lakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholatnya kayak sholat subuh aja dalam rangka memuliakan masjid. Ustazah, kalau witir 1 rakaat bacaannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau boleh salah satunya. Jadi begini, sholat witir itu dikerjakan di rakaat ganjil. Kalau di rakaat ganjilnya misalnya 3 rakaat maka di rakaat ketiganya atau 1 rakaat maka di rakaat pertamanya di rakaat satunya itu teman-teman boleh melakukan yang namanya bacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi tidak harus, itu cuman keutamaan, itu tidak sebuah kewajiban. Zuhur ada ba'diyahnya nggak? Ada kok, ba'diyah zuhur sunnah muakkad malah ya. Oke, gitu ya. Saja, oke. Oke, uang sedekah subuh, terus duitnya ke lagi kepake pula. Baik, misalnya aku sedekah nih setiap hari nih 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian lewat cendol nih. Maka aku beli cendol aja uang sedekah subuhnya gitu. Maka aku tetap dapat pahala yaitu pahala niat berbuat baik. Bahwa kebaikan, bahwa kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, maka kita tetap dapatkan pahala satu kebaikan. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Ya besok tinggal diganti atau besok tinggal sedekah seperti biasa. Nggak diganti pun nggak ada masalah sebenarnya ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Sujud sahwi boleh diganti bacaannya sujud biasa. Menurut Imam Syafi'i boleh. Tapi aku pengen teman-teman hafalah karena 3 imam lain mengatakan melakukannya sujud sahwi itu jauh lebih baik dengan bacaan sujud sahwi. Aku pernah sholat witir saat subuh baru 2 rakaat udah azan. Dibatalkan aja nggak masalah karena waktu sholatnya udah masuk. Tapi kalau teman-teman mau 1 rakaat cukup kok kalau udah dekat-dekat azan subuh. Sedekah subuh boleh dikumpulkan 1 bulan lalu dikasih ke orang lain, boleh. Justru itu yang sedang kita galakkan. Ya, kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian kasih kepada yang berhak menerimanya. Entah itu Jumat berkah, entah di hari Minggu, boleh nggak masalah ya. Ustazah, haruskah sholat subuh di masjid? Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, harus di masjid, dibarengin dengan iktikaf. Tapi kalau sholat suruhnya di rumah, boleh. Tapi nggak dapat pahala haji umroh, dia cuma dapat pahala syuruh aja. Ustazah, kalau pas sholat bersin apa ulang sholatnya? Batuk, pilek, bersin tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau bersinnya sambil pipis, itu baru batal. Atau bersinnya sambil buang angin, itu baru batal. Ustazah, habis wudhu saya makan. Sama, makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau teman-teman dalam kondisi
buang angin gitu kan. Habis wudhu, lalu kemudian teman-teman makan, lalu kemudian sholat, itu tidak jadi masalah. Ya nanti jam 7-an Mbak Lili ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Khusus saja saya puasa jam 7.30 haid. Maka itu dapat pahala puasa enggak? Enggak, dia dapat pahala niat kebaikan aja. Khusus saja sebentar ya. Kentut membatalkan. Ustazah, sedekah subuh diberikan ke makanan kucing boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh itu bebas aja guys. Ada yang masih bingung sedekah subuh? Kalau bingung tulis bingung, kalau paham tulis paham. Ya, nah sedekah subuh ini harus clear supaya teman-teman bisa melakukannya. Ya, Ustazah, zikir bingung? Masih ada yang bingung? Ya Allah Karim, masih banyak yang bingung sedekah subuh. Oke, coba fokus ya. Aku jelasin ulang ya. Bingung ya? Oke, coba ya. Pelan-pelan ya. Jadi gini ceritanya guys. Aku coba detail biar betul-betul super paham ya. Jadi begini. Sedekah subuh itu adalah sedekah. Kenapa ada sedekah subuh? Karena ada hadisnya. Bahwa siapa yang bersedekah di waktu subuh. Itu malaikat itu akan turun ke permukaan bumi. Dan kemudian mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Oke. Caranya gimana? Kita mau ikuti ini. Apa doa malaikat? Supaya kita itu bisa mendapatkan berkah dan dilapangkan rezeki. Maka caranya gimana? Kumpulkan aja di rumah. Kalau teman-teman gak ke masjid cari kaleng, kumpulkan. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu. Setiap subuh harus ada aktivitasnya. Kalau mau tercatat sebagai sedekah subuh. Aktivitas yang memberikan menaruh ke bakul subuhnya. Atau ke kotak amal masjid. Atau di rumah dikumpulkan. Nanti sekali-kali di hari Jumat, hari Minggu baru disedekahkan. Untuk apa? Ya untuk nanti kasih anak fakir miskin. Kasih makan kucing, traktir makan kawan. Ya, kemudian kasih makan, kasih cucu, kasih anak, sekolah anak, acara 17-an itu bebas ya. Jadi sedekah subuh itu boleh aja. Caranya transfer, kasih ke Palestina, nggak ada masalah ya. Sambil teman-teman berdoa nih kalau sedekah subuh nih. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sambil doa, ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, bebas. Ke pengemis boleh, bebas. Yang penting sedekah subuh ada 3 prinsipnya. Pertama, yang pertama adalah untuk diri orang lain. Jadi nggak boleh sedekah untuk kita, itu namanya tabungan kalau untuk kita. Yang kedua, niatkan karena Allah. Yang ketiga, tidak melanggar syariat. Artinya uangnya uang halal ya. Cara biar seger terus kayak ustazah gimana? Cara biar seger terus ada-ada aja pun pertanyaannya. Iya aku nggak seger cuman kalau lagi tidur aja guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah sedekah subuh buat maulidan boleh. Sedekah subuh untuk maulidan boleh. Gak jadi masalah ya. Ustazah sedekah subuh kalau uangnya dikasih ke orang tua gimana? Boleh. Sedekah subuh itu bebas guys. Pengumuman ya. Sedekah subuh itu bebas. Kasih ke orang tua boleh. Kasih ke anak boleh, kasih ke menantu boleh, kasih ke teman boleh, traktir makan kawan boleh, kasih makan cucu boleh, kasih makan kucing boleh, kasih maulid nabi boleh, 17-an, uang pesta, boleh guys. Pokoknya intinya adalah sedekah subuh itu kita berikan kepada makhluk yang lain yang menyenangkan hatinya. Nah itu namanya sedekah. Ya aku nih sedekah nih guys, sedekah ilmu, menyenangkan hatinya. Nah itu sedekah. Kalau sedekah nggak usah pusing, kemana-mana bisa. Nah beda kalau zakat. Sedekah boleh ke orang tua, zakat nggak boleh ke orang tua. Beda dia. Oke guys, gitu ya guys. Ustazah, oke. Sedekah subuh ke pembangunan masjid boleh. Sedekah subuh dibelikan makanan, kasih. Bebas.
Bebas, bebas ya, bebas ya. Ustazah, oke. Bebas ya, oke. Ustazah, haruskah sholat pakai bahasa Arab? Oh iya, kalau sholat harus pakai bahasa Arab. Kalau doa tidak harus pakai bahasa Arab ya. Ustazah, habis wudhu mau sholat duha, malah dicium suami, apakah batal? Alamak Jang, ya. Habis sholat duha, habis wudhu mau sholat duha, dicium oleh suami, apakah batal? Ande mande. Ya, bahwa dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah Mbak mau pilih yang mana. Oke? Jadi itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ustazah, kesedekah subuhnya online bebas, nggak ada masalah ya. Oke, nanti auto debitnya jam sedekah subuh, bentar ya. Ini online-nya apa nih katanya? Bentar ya. Sedekah subuh online sebentar ya. Dia auto debitnya pagi. Kalau auto debitnya pagi bisa. Kalau auto debitnya siang dia nggak bisa dijadikan sedekah subuh ya. Oke ya, kalau dia pagi nggak masalah. Tapi kalau dia siang itu nggak bisa dijadikan sedekah subuh. Guys, sebenarnya sedekah subuh itu dengan tangan pribadi bagus. Karena kita membiasakan diri kan untuk memberi kan. Ya makanya yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka memberi itu harus dilatih walaupun dia jumlahnya kecil. Karena memberi itu berat kalau nggak dilatih. Karena dermawan itu berat. Kalau dermawan itu mudah, maka semua orang kaya akan dermawan. Pada faktanya tidak ya. Jadi latih aja diri kita memberi setiap subuh 2000, 2000, 2000. Nah, nanti setelah terkumpul tuh baru tuh kita kasih ke orang tua, kita kasih ke anak, kita kasih ke siapapun ya. Ustazah, oke. Wajahnya glow ya. Selain air wudhu apa? Pakai skincare. Aku pakai skincare ya. Aku nggak pakai bedak. Ustazah, oke. Zikir sambil tiduran boleh nggak? Boleh ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Ustazah, sedekah subuh dilakukan sebelum atau setelah sholat subuh. Sedekah subuh itu dilakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, Ustazah, jam 6 masih bisa. Pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya ya. Oke, sedekah subuh lagi guys. Ustazah, ya minta ya. Oke, kalau sedekah subuhnya online otomatis nggak jadi masalah ya. Tetapi dipastikan dia ditarik di waktu subuh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau baca sholawat sambil jogging boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Lebih bagus baca sholawat sambil jogging daripada dengerin musik sambil jogging kan. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan lalu dikasih ke masjid untuk kami beliin ke masjid. Boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Boleh banget, nggak jadi masalah. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, saya selama ini saya sedekah subuh sebelum azan subuh. Sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau saya bilang sebelum azan subuh, Mbak, nanti banyak yang ini, Mbak, banyak yang salah paham. Sedekah subuh pula nanti dia jam 2 ya. Oke, sedekah subuh pula dia nanti jam 2 ya kan. Ustazah, Ustazah, kalau kita ada utang tapi belum bisa bayar, apakah subuh diberikan kepada guru ngaji karena gajinya gratis? Karena gajinya gratis, boleh sedekah, boleh ke guru ngaji. Ya, belum ada brand jilbab ya. Ustazah, saya mau tanya, di rumah saya suka ada laron, kebetulan pas maghrib. Nah, kalau laron kan sukanya saya. Oh enggak ya, terputus pertanyaannya. Terputus guys. Ustazah, kalau ada orang sehat tapi minta uang kepada saya, apa boleh saya niatkan sedekah?
Ya dong, setiap kita memberikan sesuatu kepada orang, kita boleh niatkan karena Allah, nanti dapat pahala sedekah. Ya, dapat pahala sedekah. Pahalanya tetap pahala sedekah ya. Oke, melorot guys. Tunggu dulu ya guys. Kita lanjut dulu ya. Bolehkah sholat dalam keadaan gelap? Tidak masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah menutup mata dan menutup bibir di dalam sholat ya. Menutup mata dan menutup bibir di dalam sholat. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar teman-teman itu gelap, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh itu fadilahnya setelah berkumpul beberapa bulan, apa harus terkumpul dulu? Tidak harus beberapa bulan ya. Nah, terkumpul 2 minggu, terkumpul 1 bulan, udah bisa diberikan sedekahnya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh dong Mbak Mayones, boleh ya. Ustazah, saya kesiangan subuh, terus karena banyakan kerja karena bergadang. Jam berapapun terbangun, wajib sholat subuh ya. Ustazah, oke, bolehkah sedekah subuh ke pengemis? Boleh. Sedekah ke pengemis boleh ya. Ini asli nggak nih? Asli, ini aku. Nah ceritanya. Ustazah, sholat duha kalau nggak hafal surat ad-duha gimana? Sholat duha kalau nggak hafal surat ad-duha gimana? Sholat duha itu dianjurkan rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Tapi itu cuman anjuran, bukan kewajiban. Kalau teman-teman misalnya bacanya cuman al-ikhlas, al-falak, an-nas doang, itu nggak masalah. Sholatnya tetap sah ya. Ustazah, sholat taubat paling afdol dilakukan jam berapa? Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun 24 jam siang dan malam. Kecuali habis asar dan habis subuh. Niatnya sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, bolehkah uang yang kita kumpulkan untuk zakat mal dipakai untuk beli beras dalam keadaan terdesak? Berarti terdesaknya gimana? Terdesaknya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, Mbak berarti bukan orang yang wajib bayar zakat. Terdesaknya gimana? Saya mau zakat nih, zakat penghasilan saya. Terus saya terdesak untuk beli beras. Ini karena miskin atau karena apa? Kalau karena miskin nggak wajib zakat ya. Beli beras terdesak tuh maksudnya gimana? Coba dibantu aku ya. Ustazah, sedekah subuh kalau orang miskin nggak wajib zakat. Dia kebutuhannya untuk berasnya nggak ada, berarti miskin. Maka dia tidak wajib zakat. Kecuali coba kalau beli beras tuh kayaknya beli beras terdesak nggak wajib zakat Mbak. Coba ya. Ustazah, bolehkah fidyah dibelikan kepada kakak ipar? Boleh, selagi dia fakir atau miskin ya. Nah oke. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, oke. Bolehkah sedekah subuh buat beli beras orang tua? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Sering sholat taubat nggak apa-apakah? Saya sering merasa melakukan sebuah dosa. Tidak ada masalah, lakukanlah sholat taubat berkali-kali nggak apa-apa. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke baik. Kalau ngaji itu bagusnya hayatnya itu aja atau tadarus seperti biasa. Oke. Jadi begini. Nah teman-teman, kalau teman-teman itu baca Al-Qur'annya tiap hari, maka sangat dianjurkan teman-teman untuk terus membaca dari Alif Lam Mim sampai akhir. Supaya kita kenal dengan surat Ad-Dukhan, kita kenal dengan surat Ali Imran, kita kenal dengan surat Az-Zukhruf misalnya. Tetapi pada hari tertentu di hari Jumat, ya udah boleh pindah ke Al-Kahfi, Al-Waqiah, Yasin. Tapi kalau hari-hari biasa tetap aja teman-teman pergi ke khataman Quran. Apa hukum makan laron? Laron itu haram karena dia termasuk al-khaba'ith ya, binatang yang cukup menjijikkan ya. Oke. Nah cuman bentar ya. Nah dia al-khaba'is ya, dia menjijikkan. Bentar ya.
Hanya saja kadang-kadang ada yang menyamakannya dengan belalang ya, tapi di antara kedua hal itu maka ada baiknya tidak dimakan karena dia ada ikhtilaf. Saya sudah tua tapi lo baca Quran nggak pakai tajwid, apakah boleh? Oke. Walaupun kita sudah tua, kita semua berhak untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Belajar aja pelan-pelan Mbak dengan belajar Al-Qurannya. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safarotin kiramim bararah. Siapa yang memantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Ladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya membaca Al-Quran dapat pahala. Coba bayangkan. Masya Allah ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Ya, dia berada dalam ekosistem puasa sunnah ya. Oke. Sholat sunnah yang bisa kita kerjakan 24 jam ya, siang dan malam ya. Oke, Ustazah, investasi yang bagus untuk pemula. Pemula ini dia mau investasi apa? Paper asset atau hard asset? Nggak mungkin kan baru pemula itu ke rumah, baru pemula itu beli tanah, baru pemula langsung beli emas yang sangat mahal. Mungkin bisa ke reksadana syariah. Coba anaknya bisa belajar untuk pemula uang 100.000, 200.000 daripada disimpan di tabungan, simpannya ke reksadana syariah supaya dia bertumbuh ya. Ustazah, ngasih sesuatu sama orang tapi lupa niat, apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Ya, tapi sayang kalau kita nggak berdoa. Kan ketika kita mau berdoa, kita selalu kan bilang bahwa ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Oke ya. Ustazah, walaupun sedang haid, bisakah sedekah subuh walaupun nggak sholat subuh? Nggak ada hubungan Mbak, nggak ada hubungan ya. Jadi Mbak kalaupun haid, kumpulkan aja di rumah, nggak ada hubungan dengan haid ya. Kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya. Lalu kemudian Mbak sedekahkan ya di hari Jumat atau di hari Sabtu, bebas aja ya. Oke, Ustazah, ada rumah ditinggalkan almarhum suami, saya nggak kerja, nggak bisa untuk bayar sakit zah. Maksudnya gimana? Coba dibantu. Ustazah, sholat hajat lebih mustajab di waktu kapan dan berapa rakaat bagusnya? Teman-teman coba dengerin aku ya, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Aku coba jelaskan tentang sholat hajat, taubat, dan lainnya. Dari tadi banyak yang nanya, sholat taubat itu bagusnya kapan? Sholat hajat itu bagusnya kapan? Jadi begini, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, saya ulang. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa dilakukan siang dan malam. Oke, aku ulang pelan-pelan. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan siang dan malam. Ya, nah siang dan malam. Ya, jam 2 siang boleh, ya habis duha boleh, tengah malam boleh, kecuali habis subuh dan habis asar. Nah itu nggak boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar. Nah itu nggak bisa ya. Ustazah, oke, apakah niat wudhu, niat mandi wajib harus pakai bahasa Arab? Tidak ya. Bahwa niat wudhu, niat sholat, niat puasa, niat mandi wajib, itu semuanya tidak harus berbahasa Arab. Wanita haid mengajar anak kecil mengaji dengan Iqra nggak ada problem. Kalau orang yang suka berhutang kemana-mana dibantu terus menerus, harus dipelajari dulu. Gimana maksudnya? Gimana? Diberi, kalau orang yang suka berhutang kemana-mana dibantu terus menerus, harus diberi pelajaran dulu. Pertanyaannya gimana coba? Ustazah, kalau puasa Daud hari Jumat, apa boleh puasa? Sedangkan saya tahu Jumat tidak boleh berpuasa.
puasa Daud tidak boleh dimulai di hari Jumat. Tapi kalau sudah berpuasa sebelumnya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, udah dimulai sebelumnya, maka boleh kok berpuasa di hari Jumat ketika kebetulan Jumat itu jadwal puasa Daud kita. Saja, oke, aman ya teman-teman ya. Kalau mau puasa Daud, apakah harus diawali dengan Senin dan Kamis dulu? Tidak sih, itu cuman biar teman-teman terbiasa aja berpuasa. Saja, kalau kita puasa sunat, apa niatnya yang lebih baik? Ya, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja kok ya. Oke, apa boleh mengusap muka setelah kunut? Boleh. Ustazah, apa harus membiarkan air wudhu mengering? Tidak. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Jadi beliau biarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Beliau tidak hapus air wudhu itu. Nah, itu gaya Rasulullah. Tetapi apakah itu menjadi sunnah bagi kita? Tentu tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan sesuatu yang belum tentu sunnah bagi kita. Apakah kita harus mengeringkan seperti itu juga? Tentu tidak. Itu sama dengan kita Rasulullah makan 3 jari. Apakah kita makan harus 3 jari juga? Tentu tidak ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tentu tidak harus 3 jari dong, ya kan? Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat, apakah tiap 2 rakaat baca Allahu Akbar kabiro? Kalau 2-2 iya dong, ulang lagi kayak sholat subuh. Ustazah, tapi iftitah itu enggak wajib. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal kah? Kalau langsung 4 rakaat tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal. Jadi tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, perhatikan. Kalau teman-teman mau sholat sunnah 4 rakaat. Misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat. Misalnya sholat duha 4 rakaat. Misalnya sholat tahajud 4 rakaat. Kalau teman-teman sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam. Dia tidak pakai tahiyat awal. Niatnya begini, sengaja aku sholat sunat tahajud misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu kan, 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu kan. Maka caranya adalah teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Assalamualaikum Ustazah, sholatku suka bolong-bolong. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Nama akunnya azan subuh, sholatnya suka bolong-bolong. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin terus dikasihkan ke anak, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sholat subuh belum hafal doa kunut gimana? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, rakaat ketiga dan keempat baca surat pendek nggak? Kalau dalam sholat fardu tidak baca ayat pendek. Tapi kalau dalam sholat sunnah baca ayat pendek ya. Dalam sholat sunnah baca ayat pendek. Ustazah, sedekah subuh ke orang yang sama setiap hari nggak masalah. Ustazah, oke. Sedekah subuh beli buat Al-Quran boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, kalau sholat batuk-batuk terus sengaja maaf pipis di celana. Bagaimanakah sholatnya? Batuk itu tidak membatalkan sholat. Bersin itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau bersinnya sambil batuk
maka batal. Maka teman-teman harus berwudu lagi. Lalu kemudian celana tadi tidak boleh dipakai lagi. Ya, nah kemudian teman-teman sholat seperti biasa. Oke. Ustazah, rakaat pertama dan rakaat kedua wajib baca Al-Fatihah. Tidak. Oh iya dong, wajib baca Al-Fatihah dong. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, bolehkah akad nikah saat haid? Ya boleh, belum ada ditunda nikah karena haid guys. Ya, oke deh, akad nikah tapi haid, selebel ya. Ustazah boleh nggak jadi masalah ya. Oke, diemlah Mbak Dasini, Mbak Soleha, Mbak Sari ya. Oke. Nah ceritanya. Tapi boleh ya, Oke. Ustazah, bagaimana cara selebel? Ustazah, oke. Sedekah Al-Fatihah wajib dibaca pada tiap sholat karena rukun sholat. Benar sekali ya. Ustazah, sedekah subuh untuk ngebantu orang tua boleh nggak? Boleh banget ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat bacaannya apa saja? Sebenarnya sholat witir itu rakaat pertama sangat dianjurkan baca al-a'la. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi itu juga tidak demikian ya. Surat-surat lain juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, apakah batal dengan anak sambung? Dengan anak sambung tidak batal. Karena anak sambung itu adalah mahram karena ikatan pernikahan antara kita dan dia. Ya. Ustazah, oke, saya pengen sedekah tapi tiap hari masih ada kekurangan. Enggak apa-apa, ada dalil alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Bahwa bersedekahlah kalian di saat lapang dan saat sempit. Ya, jadi saat sempit kita boleh sedekah, tidak harus dengan uang. Mengambil gula dan meletakkan ke dalam lubang semut itu bagian dari sedekah juga. Atau sekedar makanan yang dikasih ke kucing itu juga sedekah juga. Orang susah memang mesti harus sedekah, makin kita susah makin kita mesti sedekah. Apa tujuannya? Sedekah itu akan membuat kita itu jauh lebih baik ya, jauh lebih lapang rezekinya. Oke. Ustazah, bolehkah lihat live Ustazah sambil bobo? Boleh. Sambil masak nyetrika boleh. Di toilet pun boleh. Manalah ceritanya nih kan. Aku terima aja lah takdirku guys. Ya kan. Nggak ada masalah ya. Oke. Akunya rapi-rapi di sana yang dengar dalam toilet. Mana ceritanya? Oke. Akunya rapi-rapi di sana yang dengar belum mandi. Ya, gimana ceritanya? Nasibku guys. Akunya rapi-rapi udah wangi aku guys. Pagi-pagi tuh aku udah wangi, udah positive vibes aku. Ya, yang dengerin lagi jemur pakaian. Ya, oke. Udah rapi aku loh guys. Pagi-pagi tuh aku udah rapi, udah wangi. Anak mama nih guys, jangan macam-macam kawan-kawan ya. Oke, kan gak nampak. Siap. Aman ya. Oke. Ustazah udah wangi aku. Jam 6 itu kita live tadi pagi tuh sesi pertama tuh udah wangi guys. Mana ceritanya? Ya. Ustazah, oke. Mematikan semut dosa enggak? Kalau seandainya dia membahayakan, dimatikan. Enggak masalah. Hifzun nafs ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau lagi, Ustazah, cepatnya. Bolehkah sedekah subuh buat traktir teman tapi kita ikut makan? Boleh. Kita boleh memakan uang sedekah kita. Ya, kita boleh memakan uang sedekah kita tapi tidak boleh memakan uang zakat atau nazar. Misalnya nih kita nazar kalau anak lahir selamat maka kita kalau anak lahir selamat maka kita nazarnya adalah misalnya potong kambing memberi makan ke fakir miskin. Nah kambing itu nggak boleh kita makan ya. Kambing itu tidak boleh kita makan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Ustazah, sebentar. Ustazah, saya memberi makanan, saya suka memberi makanan, dah lewat guys.
Oke, sebentar ya. Bolehkah aku menerima hadiah dari orang yang kusedekahi? Boleh, nggak masalah. Itu saling memberi ya, itu saling memberi aja. It's okay, nggak masalah ya. Ustazah, sate kambing boleh dimakan? Boleh lah, sate kambing boleh dimakan. Nih bertanyanya ngerjain aku nih guys ya. Oke, Ustazah, kalau lagi haid rambut yang rontok harus dibawa mandi nggak? Tentu tidak ya, tidak ada dalil yang mewajibkan itu semua ya. Ustazah, apa boleh witir cuman 1 rakaat? Tentu boleh ya. Apa boleh witir cuman 1 rakaat? Tentu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, doa cantik. Ya kan, nih bercanda lagi si kawan nih, minta doa cantik dia. Udah 3 kali yang bertanya seperti ini guys. Nggak ada doa biar cantik. Kalaupun ada takkan ku kasih. Ya, banyak sainganku nanti. Nggak ada ya. Oke, Ustazah. Oke, siap Mbak Dia. Ya, maafin aku Mbak Dia. Nggak kebaca Mbak Dia. Oke, Ustazah. Oke. Sebentar ya. Bagaimana cara mengembalikan iman yang turun? Oke. Bagaimana cara mengembalikan iman yang turun? Jadi begini ya teman-teman, karakter iman itu adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mbak Babayo ya, kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Malas itu nggak apa-apa guys. Malas itu biasa. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Tidak perlu terlalu bersemangat dalam ibadah. Semangat atau nggak semangat, kerjakan aja. Apakah aku adalah orang yang selalu bersemangat dalam hidup? Tentu tidak. Ya, kadang-kadang aku malas juga. Cuman bedanya, walaupun malas, aku tetap kerjakan. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Ya, cuman bedanya rasanya aja. Kalau ngerjakan lagi semangat, ya semangat berarti enak gitu kan. Kalau lagi males ya udah berarti kita lagi males aja kayak gitu ya kan. Nah gitu ya, males itu nggak apa-apa, dia nggak bisa dihilangkan ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Cuman bisa diatur ritmenya. Kalau terlalu banyak malasnya bisa diatur ritmenya. Tapi malas tuh cuman sementara guys. Nggak ada orang malas terus sepanjang usia sampai ke alam barzah. Nggak ada guys. Malas tuh cuman sementara. Aku kalau lagi malas, aku maklumi kok diriku oke, aku lagi males. Tapi aku kerjakan juga kayak gitu. Oke. Ustazah, kalau terlambat datang ke masjid, orang sudah azan. Mana yang dulukan? Tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Qobliyah dong teman-teman ya. Oke, qobliyah dong. Iya, qobliyah dong. Iya. Oke, qobliyah dong ya. Oke, karena qobliyah itu sunnah muakkad. Zaman jahiliyah dulu ada ketika beri sedekah dan hadiah tapi nggak pernah berdoa. Siapa bilang? Utsman bin Affan sering kok mewasilahkan pahala sedekahnya untuk orang lain. Rasulullah sering kok berkurban dan mendoakan pahala kurbannya untuk orang lain. Ada mbak, zaman jahiliyah dulu ada. Itu kan berdasarkan af'alur rasul. Ada lah ya. Rasulullah itu berkurban dia doakan. Fajaza'uhu li zaujati, pahalanya untuk istriku. Wabanati, anak perempuanku. Habenai ya, anak laki-lakiku. Ada ya. Oke. Kirain ustazah nggak pernah malas. Adalah, cuma ritmenya aja yang jarang malasnya. Karena udah sampai di fase mengerjakan apa yang aku suka aja ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh jam 8 atau jam 9? Oh, nggak bisa. Kalau mau dianggap sedekah subuh, dia harus dikerjakan dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau dia mau dianggap sedekah subuh ya, taruh aja ke bakul ya, 2000, 2000, 2000. Ustazah, perempuan lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid. Tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid dan boleh di rumah.
Tetapi kalau mau yang paling afdol adalah perempuan itu sangat dianjurkan untuk berjemaah. Apakah di masjid atau di rumah sama aja ya. Ustazah, menelan sesuatu ketika sholat itu gimana? Menelan sesuatu ketika sholat gimana? Boleh ya, oke. Boleh, nggak masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah uang zakat mal dipakai saat banyak pengeluaran dalam rumah tangga karena tabungan habis? Kalau pengeluaran rumah tangga banyak, kebutuhan pokok tidak terpenuhi, tidak wajib zakat. Ya, yang zakat itu orang yang mapan. Kalau untuk dia aja kurang berarti miskin. Maaf ya, bukan aku bilang mbak miskin. Maksudnya itu saya mau zakat tapi untuk beli beras nggak ada. Ya udah berarti nggak wajib zakat gitu kan. Nah, yang wajib zakat adalah orang yang mapan. Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, ini aku bukan bilang miskin ya, maafin ya. Ustazah, bolehkah uang bank dipakai untuk umroh ya teman-teman ya. Uang bank dipakai untuk umroh. Jadi niatnya benar, caranya juga harus benar. Jadi tidak boleh teman-teman pergi umroh, lalu kemudian teman-teman pergi umroh, kemudian menggunakan uang pinjaman bank. Itu nggak bisa. Karena niat benar, cara juga harus benar. Niatnya benar umroh, tapi caranya minjam, riba, berarti caranya salah. Sama dengan aku niatnya benar ingin bangun masjid, tapi dari hasil korupsi. Tidak diterima. Niat aku dakwah tapi menyakiti, tidak diterima. Jadi dalam beramal itu benar niatnya, benar amalnya. Oke. Ustazah, oke, menangis di dalam sholat. Menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat, asal tidak meratap. Oke, nah Ustazah, saat sholat ada makanan kecil di mulut, nggak apa-apa ditelan. Ustazah, sholat zuhur kalau lupa tahiyat awal gimana? Sujud sahwi. Ustazah, sedekah subuh lebih baik diberikan ke siapa? Bebas. Sedekah subuh itu diberikan ke siapa? Bebas aja. Diberikan ke fakir miskin boleh. Diberikan untuk kasih makan teman boleh. Takdir makan kawan boleh. Kasih makan cucu boleh. Kasih makan kucing boleh. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sedekah subuh dikumpulkan pecahan 5 ribuan, ditukar dengan 50 ribu. Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah kau belinya di rumah sebelum berangkat ke masjid? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Boleh zakat mal dengan zakat profesi itu gimana? Oke, zakat mal dengan zakat profesi itu gimana? Semuanya zakat mal. Zakat mal itu terdiri dari beberapa. Ada namanya zakat profesi, kemudian di sampingnya ada zakat emas, zakat tabungan, itu semuanya zakat mal. Jadi zakat mal itu satu, nah bagiannya itu banyak ya, ada beberapa zakat mal. Oke, Ustazah, oke, bolehkah sedekah diberikan ke anak perempuan yang sudah menikah? Kalau sedekah mah bebas aja guys, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah sholat sambil gendong anak? Boleh. Menurut fikih sunnah Said Sabiq, itu boleh sholat sambil menggendong anak, nggak jadi masalah ya. Asal jangan melakukan suara atau mengeluarkan suara. Oke, Ustazah, pesantren kok aku khawatir masukkan ke pesantren. Pesantren itu keras. Enggak semua mbak. Enggak semua. Pesantren modern malah terlalu lunak. Enggak terlalu kelas ya. Kadang-kadang ada laundry, ada yang masakin. Enggak semua mbak ya. Coba pilih pesantren. Pertama dia terakreditasi. Yang kedua ijazahnya 2. Ijazah negeri dan ijazah pondoknya harus ada. Jangan mau ijazah cuma 1. Nanti susah anak kita kalau mau melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zakat
emas dikeluarkan tiap tahun nggak? Kalau emasnya logam mulia setara dengan 85 gram emas, zakatkan tiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya batangan, kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Oke, Ustazah, bangun jam 5 boleh qobliyah subuh nggak? Jawabannya adalah boleh, selagi masih ada waktu sholatnya. Teman-teman perhatikan bahwa sholat qobliyah itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan zuhur jam 12:10. Kita baru sholat jam 1 siang. Boleh aja kita qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. It's okay, nggak jadi masalah ya. Aman ya. Nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai aja. Ustazah, oke, sedekah subuh untuk anak dan orang tua boleh. Darah nyamuk adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah bulu kucing haram? Sebenarnya ada dalil yang menyatakan segala sesuatu yang jatuh dari binatang termasuk adalah bangkai. Tetapi khusus untuk bulu kucing adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Teman-teman tidak perlu khawatir dengan kucing. Dari Abu Qatadah dijelaskan bahwa laisat laha najasun, bahwa Rasulullah pernah bersabda kucing itu tidak najis. Fa innahu tawafina alaina, karena dia berada di sekitar kita. Nah, suatu ketika istri dari Abu Qatadah ini mengambil bejana berisi air putih untuk dipakai wudhu. Lalu diminum oleh kucingnya dan dia tetap melakukan wudhu dengan air itu. Jadi bekas jilatan kucing itu bisa dipakai minum dan bisa dipakai berwudhu. Bayangkan ya. Nah itu jelas dalam Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Ibadah wa Adillatuh. Ustazah, apa boleh qobliyah subuh tidak langsung sholat subuh, terselang membangunkan anak sekolah? Boleh, nggak masalah. Misalnya kita kalau air kencingnya tetap najis. Air kencingnya, air pumpnya ya tetap najis ya. Misalnya nih teman-teman ya, oke. Qobliyah subuh, terus teman-teman bangunin anak, terus sholat lagi, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Ustazah, Ustazah, sebentar ya. Doa minta keluar dari masalah dibaca di sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya. Nah,